Shalom, selamat pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Di hari yang indah, hari weekend kita, biarlah kita bisa bersama-sama mau memfokuskan, kita merenungkan firman Tuhan, mau belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari eh, ini Tuhan, hari yang cerah, di mana Engkau telah memelihara kami, Engkau telah membangunkan kami pagi ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan Kau memberikan hadiah pada pagi hari ini dengan anugerah nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami merenungkan akan firman-Mu, kami mau belajar Bible study pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mau merendahkan hati kami. Kami mau memohon belas kasihan pengampunan-Mu Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah ya Tuhan, selidiki hati kami. Banyak hal yang kami tahu, yang kami lakukan, kami katakan, kami pikirkan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan pengampunan-Mu sehingga kami layak di hadapan-Mu pada saat kami menaikkan pujian penyembahan, pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Berkati untuk setiap jaringan device internet Tuhan, semuanya boleh beroperasi dengan baik sehingga ibadah ini boleh berjalan dari awal hingga akhir tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa di surga, kami menyerahkan juga akan Ibu Ira yang akan Kau pakai membawa kami masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian penyembahan. Biarlah ya Tuhan, Engkau memakai mulutnya untuk memimpin kami masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian penyembahan. Biarlah ada sukacita yang baru pada saat kami menaikkan pujian penyembahan. Biarlah ada semangat yang baru. Ada peneguhan iman pada saat kami menaikkan pujian penyembahan. Berkati juga hamba-Mu, Pastor Yohanes Parapat. Biarlah ya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami boleh belajar Tuhan ketika kami membedah akan firman-Mu yang akan disampaikan melalui Lukas. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu dengan hikmat yang daripada Engkau saja, dengan pewahyuan yang baru daripada Engkau, sehingga kami semua bisa menerimanya. Bukakan pikiran kami ya Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus untuk kami bisa mengerti, memahaminya, dan biarlah pemahaman kami yang salah kemarin-kemarin Tuhan diperbaharui pada saat kami mendengarkan akan pengajaran pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Acara diskusi juga kami serahkan. Biarlah acara diskusi nanti bisa menambah akan pengertian yang baru dan benar tentang akan pertobatan yang sejati yang daripada Engkau. Standarnya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau dedikasikan waktu kami ke depan berapa menit. Biarlah kami mau pakai waktu kami. Berikan telinga, berikan hati seorang murid yang mau duduk tenang. Kami mau fokus mendengarkan akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita masuk pada pujian penyembahan kita pagi hari ini. Oke. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu
Tuhan, sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Puji Tuhan, betapa bahagianya kita ya mempunyai sahabat seperti Yesus. Baik, kita akan masuk pada pujian kita yang kedua, Sambutlah Yesus. Saya mengajak semua dari kita untuk ikut semua bernyanyi bersama-sama sebagai persiapan kita masuk kepada penyampaian firman Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung.
Dia cinta daku dan pulihkanku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat pujian atas kuasanya, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puji, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian atas kuasanya, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dia hormat pujian atas kuasanya,
kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pastor Julius Parapat. Waktu kami persilahkan. Iya baik. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Apa suara saya jelas ya? Clear, Pastor. Iya baik. Eh, saya akan memulai dengan sedikit penjelasan mengenai apa itu pertobatan ya. Eh, sebab dari kata pertobatan sebetulnya orang-orang banyak yang tahu apa pertobatan. Pertobatan dari bahasa Yunani, kalau Alkitab Perjanjian Baru ya, dari kata metanoia. Saya tahu kita udah sering mendengar kata ini ya, metanoia. Malah ada toko buku Kristen, nama toko bukunya Metanoia. Tapi pemiliknya bertobat atau tidak, saya nggak tahu tentu saja ya. Cuma nama toko bukunya sih udah bertobat. Karena nama toko bukunya Metanoia ya. Oke, nah eh, metanoia itu artinya to change one mind atau berubahnya, bergantinya cara berpikir. Ada yang menyebutnya begitu ya. A change of mind, perubahan cara berpikir ya. Jadi eh, bertobat itu bukanlah menyesal. Bertobat bukanlah menyesal. Bahwa menyesal adalah bagian dari pertobatan, iya, pasti iya. Saya nyesel ya, kenapa dulu saya selingkuh. Saya nyesel kenapa dulu saya maling. Saya nyesal ya, kenapa dulu saya judi online, kenapa dulu saya dagu, kenapa dulu saya korupsi ya, kenapa dulu saya maling. Ya, oke, jadi tentu saja eh, apa menyesal adalah bagian dari pertobatan, ya, itu iya. Tapi sekali lagi, menyesal bukanlah bertobat bukanlah sekedar atau bukanlah biasa disebut atau bahkan Alkitab sebagian juga menggunakan kata repent, repent. Eh, Kepanjangannya biasanya repentant gitu ya, repentance, bertobat. Eh, k- Kata ini, kata repentance ini eh, tidak tepat sebetulnya. Kenapa? Karena repentance ini memang artinya adalah to be sorry again ya, menyesal lagi. Menyesal lagi kan, to be sorry again. Sehingga indikasinya ya udah saya menyesal aja lagi, nanti bikin lagi saya nyesal lagi, nanti saya bikin lagi menyesal lagi gitu kan. Jadi sehingga tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya kapan orang itu benar-benar berhenti berbuat dosa, ya kan? Tidak ada kepastian, tidak ada ujung. Kita sering mendengar istilah pertobatan setiap hari. Kita harus hati-hati. Memang pertobatan setiap hari itu kata yang apa ya? Kata yang menyenangkan. Karena begini, karena kita berpikir, oh masih ada hari besok, ya kan? Hari ini saya maling, besok saya ke gereja pas hari Minggu kan, nanti saya minta ampun, ya kan? Hari ini saya nonton porno, nanti saya minta ampun, ya kan? Besok. Hari ini saya nipu, bohong, ngomongnya melebih-lebihkan, nggak apa-apa, saya udah mikir, besok saya pertobatan setiap hari di gereja, ya kan? Atau di rumah atau pas doa malam. Jadi hati-hati, pertobatan setiap hari ini memberi peluang orang tidak mau berhenti sebetulnya. Ya, coba pertimbangkan baik-baik aja. Kalimat pertobatan setiap hari apa artinya? Kita masing-masing kan pernah mendengar itu kan? Ya kan? Apa artinya? Ketika kita dengar pertobatan setiap hari. Apalagi kalau dia pendeta, pastor kayak saya, dari depan khotbah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu maha baik. Ya, kita bisa bertobat setiap hari. Apa artinya? Artinya ya satu, kita nggak boleh apa namanya, nggak boleh eh, apa pelintat-pelintut ya. Artinya satu, kalau saya bikin lagi, saya besok minta ampun lagi. Lusa saya bikin, besok saya hari ketiganya saya minta ampun lagi kan gitu. Jadi sekali lagi nggak ada tahu kapan berhentinya. Ya, jadi harus hati-hati dengan kalimat pertobatan setiap hari. Ya kan?
Coba dipertimbangkan karena itu memberi peluang kan kapan aja ya. Oke, jadi pertobatan dari kata metanoia eh, sebenarnya artinya sekali lagi bukanlah menyesal lagi tetapi perubahan pikiran. Nah, pertobatan tidak bisa dipisahkan dari lahir baru yang sudah kita bahas di dua pertemuan. Jadi Bapak Ibu, eh, kalau ini katanya ada apa YouTube atau apanya bisa di-share ya. Pertobatan tidak bisa dipisah dari dilahirkan kembali atau lahir baru karena seseorang itu bertobat setelah dia dilahirkan kembali oleh Allah. Saya ulang ya, supaya jangan salah ini. Seseorang itu bertobat, mulai bertobat, titik awal dia bertobat adalah setelah dia dilahirkan kembali oleh Allah. Jadi dengan kata lain, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali oleh Allah, Yohanes pasal yang ketiga, kita udah bahas dua kali, dia tidak bisa hidup dalam pertobatan. Tidak bisa. Kenapa? Saya jelasin. Walaupun saya udah jelasin 2 minggu lalu, Bapak Ibu mestinya clear ya. Gini, waktu itu saya menjelaskan, dilahirkan kembali itu membuat seseorang, kata Yesus ya, bisa melihat kerajaan Allah. Saya ulang. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga, dilahirkan kembali membuat seseorang bisa melihat dan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, kalau dibalik, ketika seseorang tidak dilahirkan kembali sampai dia mati, dia tidak bisa melihat dan tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Itu kata Yesus. Ya, saya dalam banyak renungan saya suka bilang begini. Kalau Yesus yang menyampaikan sesuatu, saya menganggapnya lebih dibanding kalau yang ngomong bukan Yesus. Karena di Alkitab ada para rasul, ada para nabi. Tapi saya memilih kalau Yesus yang langsung menyampaikannya, dicatat oleh murid-murid, saya menempatkannya lebih istimewa. Saya mempelajarinya lebih banyak. Gitu. Sebab saya tahu ini nggak mungkin satu titik pun salah. Ya, jadi Yesus bilang dalam Yohanes pasal yang ketiga, perhatikan ya, 2 kali dia bilang, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat dan tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Saya jelasin. Kata melihat, saya sudah bilang ya, kata melihat artinya memahami, mengerti. Bukan melihat dalam arti fisik. Sebab kalau melihat dalam arti fisik, tentu aja semua orang bisa melihat asal dia nggak buta. Ini pohon, ini rumah, ini orang cantik, ini mukanya geradakan. Itu orang tentu bisa lihat. Ya, fair-fair aja, kan begitu. Yang ini mancung, ini ke dalam, mancungnya kita bisa lihat. Tentu kita bisa lihat. Nggak mungkin kita bilang, orang cantik banget, kita bilang, ih jelek banget dia. Itu berarti kita mungkin kejedot pintu, kehilangan ingatan. Kalau dia orang waras, orang cantik banget, pasti semua bilang, oh ya emang ini cantik. Kan begitu. Bisa lihat semua orang. Tapi melihat yang Yesus maksud adalah mengerti, memahami. Oh, kerajaan Allah kayak gitu ya, bagus banget. Nah itu, memahami dia. Nah, hubungannya begini. Hubungan pertobatan dengan lahir baru. Kalau seseorang sudah bisa mengerti keindahan kerajaan Allah, ke apa ya, ke kekekalan, nilai kekal dalam kerajaan Allah. Oh, di kerajaan Allah itu gitu ya, kekekalan ya. Maka dia mau bertobat, itu poinnya. Dia mau meninggalkan hidup dia yang lama. Karena dia udah lihat, ada perbandingan itu maksud saya. Oh, indah banget ya kerajaan Allah ya. Di situ ada sukacita, damai sejahtera, ada kekekalan, ada pemerintahan Allah yang bersih, di dalamnya nggak ada kejahatan. Nah, dia mau meninggalkan yang lama. Sebenarnya Alkitab sudah memberitahu kita dalam banyak ayat. Pertama, saya walaupun ini bukan bagian dari ayat yang saya kasih, tapi saya gunakan karena untuk melengkapi pemahaman kita. Yesus pernah bilang begini, hal kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah seumpama seorang yang menemukan harta terpendam, Matius pasal 13 kalau nggak salah. Dia jual hartanya yang lama untuk dia beli hartanya yang baru. Perhatikan ya, kalau dia tidak jual hartanya yang lama, dia nggak bisa beli hartanya yang baru. Gitu loh. Harta yang lama itu ya hidup yang lama, ya hidup dalam kejahatan, hidup dalam apa nilai-nilai yang lama.
Dia cuma bisa beli harta yang baru kalau dia jual yang lama. Itu kata Yesus langsung. Matius 13. Nanti jangan cari sekarang, cari nanti ayatnya ya setelah renungan ini. Setelah diskusi ini. Tapi jelas ayat itu ada. Saya tahu Bapak Ibu mungkin juga sudah sering membacanya. Dia jual hartanya yang lama untuk beli harta yang baru. Perhatikan itu. Jadi semuanya semuanya perhatikan ya, semuanya itu barter. Semuanya itu jual, kalau nggak dilepas nggak bisa dibeli, nggak bisa. Saudara nggak bisa mau dua-duanya, nggak bisa. Selalu ada barter. Jadi hidup baru, hidup dalam pertobatan itu semua bentuknya barter sekali lagi ya. Artinya menjual yang lama, melepaskan yang lama untuk membeli yang baru. Nggak bisa nggak. Hidup lamanya harus dilepaskan untuk hidup baru. Nah, untuk orang mau hidup baru, hidup dalam pertobatan, dia mesti melepaskan hidupnya yang lama. Kalau dia mau melepaskan hidupnya yang lama, dia mesti tahu dulu, mengerti dulu, menyukai, mencintai yang baru. Dia tahu, oh gini ya, gitu. Makanya seorang nggak bisa hidup dalam pertobatan kalau dia nggak dilahirkan kembali. Sebab hanya dengan jalan dilahirkan kembali lah dia bisa mengerti keindahan kerajaan Allah. Makanya sering kita tahu orang yang disebut bertobat besok balik lagi. Dia hari ini dia maling, setahun dia puasa, tahun kedua dia maling lagi. Dia koruptor, nggak ketangkep gitu kan. Nangis-nangis, terima kasih Tuhan saya nggak ketangkep lolos. Padahal tentu saja Tuhan nggak bermaksud dia nggak ketangkap. Iya kan? Nggak mungkin Tuhan nggak bermaksud, oh ya Bapak Ibu mesti clear ini ya. Nggak mungkin Tuhan bermaksud ada koruptor yang nggak ditangkap, itu nggak mungkin. Karena dia harus mempertanggungjawabkan tentu saja kejahatan dia kan begitu ya. Uang rakyat yang dimaling kan begitu ya. Nggak mungkin Tuhan bermaksud dia nggak ketangkap. Kalau dia nggak ketangkap, kenapa saya nggak tahu. Sebagian mungkin karena dia licik kan begitu ya. Pakai cara nyuap-nyuap gitu. Nah, dia berhenti, nggak maling, nggak korupsi. 3 tahun kemudian uangnya habis, korup lagi. 3 tahun kemudian pengen ganti mobil baru, dia korup lagi gitu ya. Jadi balik lagi kata Yesus kepada muntahan yang lama. Kalau seseorang tidak melihat keindahan kerajaan Allah, dia pasti balik lagi. Pasti. Dia bukan berhenti buat dosa, cuman kayak orang bilang cuman tiarap aja sebentar gitu. Supaya ada waktu, supaya jangan sampai yang dia maling ketahuan, dia dia berhenti sebentar, baru dia lakukan lagi. Jadi dari sini kita tahu bahwa pertobatan itu bukanlah menyesal lagi. Nah, ya, bukanlah repent tadi. Sebab kalau menyesal lagi, besok bikin lagi, menyesal bikin lagi ya. Sebab pertobatan harus ada titik dia berhentinya kan, berhenti berbuat dosa seperti yang sempat kita bahas sebelumnya. Baik, saya lanjut. Sekarang kita baca ayatnya. Yang kemarin saya sudah bagikan dari Lukas pasalnya yang ketiga. Dari ayat yang ketujuh ya, tapi sebelum ayat yang ketujuh saya baca dulu ayat yang ketiga lah ya. Begini firman Tuhan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Kemudian ayat yang ketujuh, Yohanes bilang begini. Lalu Yohanes berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Waktu lalu saya jelasin, orang Israel sangat bangga bahwa mereka keturunan Abraham. Mereka pikir mereka auto masuk kerajaan Allah. Karena mereka keturunan Abraham. Yesus bilang kepada Nikodemus, nggak peduli kamu keturunan Abraham, kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu nggak masuk kerajaan Allah. Ya sama ini juga. Kalau kamu nggak bertobat, kamu akan masuk tidak masuk kerajaan Allah. Sekalipun Abraham bapakmu. Yohanes bilang begini, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat, Allah bisa menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang ke dalam api. Orang banyak itu berkata kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 11, perhatikan ini, dicatat baik-baik, mulai ayat 11, nanti Bapak Ibu renungkan baik-baik.
Apakah kita sudah hidup dalam pertobatan? Karena ini tanda atau bukti orang bertobat. Salah satunya Yohanes bilang begini. Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Oke, catat itu ya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Kemudian Yohanes bilang begini, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Ya, kita tahu bahwa pemungut cukai itu kejahatan utamanya adalah memungut lebih daripada yang seharusnya. Ya, kalau sekarang itu kayak pajak, kita tahu banyak oknum pajak, petugas pajak yang jahat. Misalnya kita bayarnya harusnya 10 juta, pokoknya diancam-ancam, ditakut-takutin, harus bayar sekian belas juta. Ya, dan saya ingat dulu zaman saya kerja di sebuah kantor tahun tahun 1990 sekian ya atau 2000. Ada banyak ada dulu kami di-share kehidupan seorang pegawai pajak ya yang bahkan bukan direktur gitu ya. Masih bawahan. Anaknya ada tiga, semua sekolah di luar negeri. Ini nggak ada usaha lain nih ya. Mobil semua anaknya ada, handphone semua gitu ya. Bahkan untuk bayar masak rumahnya aja mungkin nggak cukup gajinya ya. Tapi tentu saja karena ada banyak model yang kayak gitu, ya kan? Dia meras, apa dia memungut lebih ya. Dulu, dulu itu dulu apalagi dulu ya. Dulu saya termasuk ngurus pajak di perusahaan. Saya bukan eh, kita pokoknya nggak bisa bener aja, pasti salah. Gitu ya. Ada aja salahnya gitu ya bagi bagi petugas pajak supaya bayarnya akhirnya lebih ya. Itu dulu lebih jahat lagi itu setahu saya. Ya. Sekarang udah agak sulit mungkin ya. Walaupun banyak lagi kasus sekarang. Lebih ya. Apa yang harus kami perbuat? Kata Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu kata Yohanes ya. Jadi sekali lagi perhatikan pertama-tama kenapa saya pakai judul pertobatan sejati? Sebenarnya kan di Alkitab Bapak Ibu nggak akan menemukan ada kata pertobatan sejati. Ya bertobat, bertobat aja. Tapi begini, karena hari ini, seperti yang tadi saya singgung di awal, ada banyak sekali orang memaknai pertobatan. Termasuk yang besoknya bikin lagi. Ya, jadi atau seminggu, sebulan, setahun bikin dosa lagi. Jadi kita harus jadi sampai kita penting sekali menggunakan kata sejati. Ya kan? Iman yang sejati. Pernah dengar begitu ya? Ada orang khotbah judulnya Iman Sejati. Sangkin banyaknya model iman yang diajarkan, ya kan? Nah, hari ini saya menggunakan kata itu juga jadi terpaksa supaya Bapak Ibu nanti mempertimbangkan kalau renungan hari ini kayaknya ada perbedaan dengan yang lalu kita mesti milih kan gitu ya. Saya berharap milih yang ini. Jadi pertobatan itu adalah berubahnya cara berpikir. Bukanlah menyesal, bukanlah nangis-nangis, ada yang sampai meraung-raung karena dia teringat kan, gila jahat banget gua. Nanti kalau gua besok mati gimana? Sebenarnya dia ketakutan itu aja. Sebenarnya yang meraung-raung itu kebanyakan takut mati kan. Kalau mati saya kemana ini? Dia tahu dia mati pasti dilempar ke neraka. Karena itu dia banyak yang menangis-nangis, dia belum berubah misalnya gitu kan. Jadi sekali lagi pertobatan bukan itu. Pertobatan adalah berubahnya cara berpikir yang membuat seseorang mau meninggalkan hidup lama dia. Karena dia udah lihat ada yang baru tadi. Oh, kerajaan Allah itu begini. Jadi sekali lagi bertobat itu bukanlah karena seseorang kan banyak yang kalau kita dengar kayak di Bade-Bade takut kan. Waduh, besok kamu mati. Kalau kamu nggak bertobat, kamu mati masuk neraka. Itu nggak membuat orang bertobat secara benar. Dia cuma takut aja. Nanti waktu ada kenikmatan yang hebat, dia pasti buat dosa lagi. Karena memang cuman karena ditakut-takutin. Kalau orang udah dokter divonis dokter kamu 3 bulan lagi mati, oh pasti gitu kan. Aduh saya mau bertobat kan gitu kan. Sebenarnya kan dia bukan bukan mau bertobat betulan, dia takut mati aja kan, takut dilempar ke neraka kan itu kan betul ya. Kan bukan karena dia mau bertobat betulan, bukan. Tapi bertobat itu adalah karena seseorang itu tidak lagi, perhatikan ini ya. Orang itu bertobat karena dia tidak lagi menyukai yang lama gitu loh. Udah nggak doyan.
Dia lebih milih yang baru itu maksudnya. Jadi bertobat itu bukan karena sekali lagi orang diancam-ancam, bukan. Dia bertobat karena dia sudah tidak lagi menyukai, sudah nggak doyan dengan yang lama, karena dia milih yang baru. Itu sebenarnya bertobat intinya. Karena seseorang memilih yang baru, hidup yang baru. Sehingga nggak usah ditakut-takutin, nggak usah dibilang-bilang, nanti kamu masuk neraka, nanti kamu dipotong di neraka, nanti ditusuk kayak sate, dari kepala sampai pantat, diputar-putar kayak ayam broiler. Nggak perlu, dia nggak perlu ditakut-takutin lagi. Karena itu memang nggak pernah membuat orang bertobat. Itu cuma takut sesaat aja. Waktu besok ada tawaran yang lebih enak, dia buat dosa lagi. Gitu. Jadi kan kita suka kepada anak gitu kan, nak, kamu jangan bikin dosa lagi, jangan jahat nak. Besok kamu dilempar masuk neraka nak kalau mati. Karena kita nggak tahu sebenarnya bertobat itu apa. Kita cuma karena dengar dari pendeta ditakut-takutin, kita turutin takut-takutin lagi ke anak kita. Kan gitu. Di pendeta ngajarin kita gitu di gereja, kita turunin ke anak kita. Enggak sih, itu nggak pernah sampai memang di pertobatan yang benar. Nggak, karena bukan itu makna bertobat. Bertobat itu karena dia udah tidak lagi menyukai hidup yang lama dia. Nggak doyan, udah nggak mau memang. Karena dia udah lihat yang baru. Udah ngerti. Oh, lebih enak yang baru. Gua mau pilih yang ini gitu. Kalau itu dia nggak akan balik-balik lagi. Waktu lalu kalau nggak salah saya udah singgung ya. Kalau ada seorang anak biasa main di paret, ya kan? Nih di sini ada kakak saya, ada mama saya dulu waktu di Medan, di depan rumah kalau ada pak di rumah-rumah orang ada paret yang besar. Kalau hujan anak-anak yang miskin itu mainnya kan di paret. Dia pikir udah yang paling mewah itu kan. Karena dia nggak tahu bahwa ada hotel namanya Ritz-Carlton, Hotel Hilton, bintang 5, kolamnya bersih, bahkan ada kolam pribadi sebagian gitu kan. Kalau saudara di Bali ada hotel namanya Apurva, Kempinski yang buat kemarin rapat presiden dengan seluruh presiden sedunia ya. Terus satu malamnya aja bisa 4, 5, 6 juta satu malam. Itu ada kamar yang punya kolam pribadi, bersih, bagus. Kalau ada anak yang biasa main di paret, perhatikan ini ya, main di paret, tiba-tiba udah diajak main di Hotel Bintang 5 Apurva Kempinski, kolamnya bersih, habis makan ada habis berenang ada makan enak. Dia mau nggak main lagi di paret? Halo Bapak Ibu, yang ingin saya gitu ya. Dia nggak mau kan? Dia udah main berenang di kolam bersih bintang 5, habis makan ada room service ngasih makan enak, mamanya ada orang kasih dia gratis itu. Dia mau nggak main di paret lagi? Dia nggak mau. Kenapa? Dia udah tahu ini yang lebih enak. Begitulah orang bertobat. Orang bisa bertobat kalau dia tahu bahwa kerajaan Allah itu lebih enak daripada dosanya. Kalau dia nggak pernah sampai di pemahaman itu, dia nggak bakal pernah bertobat. Dia berhenti buat dosa karena diancam, takut masuk neraka itu aja. Itu bukan bertobat, gitu ya. Dalam konteks Yohanes pasal yang ketiga itu bukan yang maknanya bertobat. Bertobat itu karena dia udah melihat kerajaan Allah. Oh, ini lebih enak. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam mengasihi sesama, hidup dalam kalau punya baju dua ngasih satu ke orang itu lebih enak ternyata. Sampai dia ngerti itu dulu. Dia nggak ngerti itu, dia nggak akan pernah hidup dalam pertobatan. Waktu belum lama ini eh, Raffi Sakaria meninggal, udah tahu ya? Raffi Sakaria itu terkenal satu dunia kan begitu ya. Penginjil yang sangat terkenal dengan eh, Raffi Sakaria Ministry. Nama nama pelayanannya Raffi Sakaria International Ministry. Dianggap orang paling penginjil paling paling benar, paling kudus, paling bagus lah sedunia. Tiba-tiba ketika dia mati, masuklah tuntutan-tuntutan bahwa dia melecehkan terapisnya, ya, bukan satu ini, gitu ya. Mungkin istrinya udah bilang, oh, atau keluarga udah bilang ini orang udah paling kudus satu planet ini ya setelah Billy Graham, mungkin begitu kan. Nggak ada lagi lebih kudus dari ini orang kan begitu ya. Dan tiba-tiba betapa terkejutnya gitu kan ketika itu itu betul-betul menggoncangkan banyak sekali iman satu di dunia ini tuh. Bapak Ibu baca aja kisahnya ya. Itu benar-benar mengejutkan gitu ya. Jadi sayangnya sulit membantah tuntutan itu begitu ya. Dan banyak orang gitu kan ketika udah mati baru kemudian ketahuan, biasanya ini Pak, para pemimpin biasanya kayak pendeta gitu ya. Kalau udah mati baru biasanya ketahuan betapa rusaknya dia misalnya gitu kan. Termasuk yang baru ini melecehkan 4 anak
Blitar ya, umurnya udah 67, udah tua bangke, anak supirnya di gereja ya, udah sampai di Polda, mudah-mudahan bulan ini udah jadi tersangka ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tiap hari ngajar pertobatan, lalu ada pendeta di Surabaya yang udah dihukum 11 tahun, udah tahu ya, gereja yang sangat terkenal gitu ya. Anak ini dititip di rumahnya oleh orang tua anak ini karena berteman baik, dilecehkan selama 6 tahun. Ketika hakim dia banding sampai Mahkamah Agung ya kalau nggak salah. Dia dihukumnya ada 3 alasan dari si hakim. Pertama, karena dia adalah pemimpin umat yang harusnya memberikan teladan. Yang kedua, dia berbelit-belit tidak mengakui perbuatannya. Ya, berbelit-belit. Dan yang ketiga, tidak mengakui perbuatannya. Sampai mau mati pun, udah di penjara pun nggak bertobat. Ya, Bapak Ibu ya. Tetap dia tidak mengakuinya. Nah, jadi sekali lagi, seseorang itu bertobat bukan karena diancam-ancam. Jangankan diancam, yang ngancam aja nggak pernah bertobat kayak pendeta tadi kan gitu kan. Yang dia kan yang suka ngancam jemaat, bertobat kamu kalau nggak masuk neraka. Dia pun nggak bertobat karena dia tidak pernah sampai di titik dilahirkan kembali. Ya, tidak pernah sampai di sana dia. Kalau dia udah dilahirkan kembali, nggak mungkin dia mau melecehkan. Karena dia udah tahu indahnya hidup dalam kerajaan Allah. Ya, seseorang hanya bertobat jika dia dilahirkan kembali. Sebab dengan dilahirkan kembali dia mengerti, dia memahami indahnya kerajaan Allah. Kekekalan kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah dia ngerti. Kita baca Alkitab memang, tapi kita nggak bisa ngerti kalau kita nggak dilahirkan kembali. Saya akan ulang terus. Karena Bapak Ibu, kita mesti ngerti bahwa selama kita hidup di dunia ini, ada yang umurnya 30, 40, 50, 80, 100 tahun. Cuman satu aja yang penting. Kita dilahirkan kembali. Mau jadi pendeta, jemaatnya 3, 5 juta, nggak ada pentingnya sama sekali, nggak ada. Mau punya mobil paling jelek, punya mobil paling bagus, tidak ada pentingnya memang sama sekali. Nggak ada. Nggak ada nilainya nanti sama sekali memang, nggak ada. Makanya saya dalam tanda petik benci sekali dengan orang yang mempopulerkan istilah uang bisa memberi kebahagiaan. Saya benci sekali dengan orang yang mengajarkan itu. Karena itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab nggak pernah ngajar gitu. Karena kalau seseorang mulai mulai tertarik dengan ajaran uang memberi kebahagiaan, pasti dia akan buat apa aja untuk dapat uang. Pasti itu. Sebab dia tahu uang bisa memberi kebahagiaan. Dan yang ngomong itu orang Kristen. Itu benar-benar maaf, si Alan dia itu. Karena dia tidak mengajarkan kebenaran. Yesus nggak pernah bilang begitu. Alkitab bilang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, itu ada. Tapi uang memberi kebahagiaan, Yesus nggak pernah ngajarin itu. Ya, jadi hati-hati. Karena itu membuat orang akan mau terus berdosa dan tidak pernah mau bertobat. Itu maksud saya gitu ya. Ajaran itu ya. Jadi sekali lagi, seseorang bertobat karena dia sudah melihat keindahan kerajaan Allah. Dia sudah dilahirkan kembali. Pahami terus itu, upayakan Bapak Ibu mengalaminya. Saya tahu bahwa saya udah ngajarin, Tuhanlah yang melahirkan kita. Kita nggak punya kuasa. Tapi kita bisa melakukan bagian kita, saya udah bilang, dengan cara menerima Tuhan. Belajar melakukan firman-Nya, sampai satu titik kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Ya, oke. Nah, dalam ayat yang tadi saya baca, Yohanes bilang begini, ada orang datang, perhatikan ya, ada orang datang kepada Yohanes, minta dibaptis sebagai tanda pertobatan. Yohanes bilang begini, hasilkan dulu, perhatikan ya, hasilkan dulu buah-buah dari pertobatan. Maksudnya begini, kalau seseorang mau dibaptis, perhatikan ya, karena di sini kita semua mungkin sudah dibaptis. Kalau seseorang mau dibaptis, menurut ajaran Alkitab tadi, bukan dibaptis dulu baru dia menunjukin buah pertobatan. Bukan. Yohanes bilang begini, hasilkan dahulu atau hasilkanlah buah-buah pertobatan. Ada orang datang ke Yohanes Pembaptis minta dibaptis, dia bilang gini, dia nggak baptis. Dia bilang gini, hasilkanlah buah-buah dulu dari pertobatan. Nah, kalau sekarang kan kebanyakan kalau kayak saya juga dulu salah karena saya dulu membaptis orang, saya mau dibaptis Pak, nangis apalagi kalau udah nangis, saya menyesal Pak. Kita bisa langsung kita cemplungin. Puji Tuhan, satu jiwa bertobat, malaikat bersorak-sorai. Kita nggak tahu 3 tahun kemudian dia maling lagi, kita nggak tahu. Ya kan? Bayangkan kalau malaikat udah bersorak-sorai, tiba-tiba dia maling lagi. Itu malaikat malunya minta ampun kan? Langsung bilang nggak jadi Tuhan yang kemarin. Saya udah ajarin ya bahwa bukan itu makna pertobatan. Pertobatan bukanlah dicemplungin, pegang kepalanya, nangis-nangis, lalu kita bilang surga bersorak-sorai. Bukan. Pertobatan adalah sampai, kata Yohanes,
Seseorang bisa membuktikan adanya buah-buah pertobatan. Kita yang sekarang sudah dibaptis, kita harus mengerti bahwa baptis itu adalah harusnya sebelum kita dibaptis, kita sudah menunjukkan buah-buah pertobatan. Itu ajaran Alkitab. Nah, jadi sekarang kita udah ngerti. Bisa kebayang nggak yang dibaptis umur 2 tahun? Gimana dia menunjukkan buah pertobatannya? Minta susu aja kadang dia masih nangis-nangis sama mamanya kan? Dulu ada anak, saya juga kalau nggak salah pernah, saya nggak tahu ya, pernah nggak saya ya? Waktu kecil kalau kita minta mainan sama mama kita ya kan, sampai nangis-nangis kita kan, ada yang, kalau saya sih berapa kali nyaksiin ya, kalau kita main ke mall, tapi Ibu pernah lihat nggak? Ada anak-anak meraung-raung ya kan, minta sama mamanya dibeliin makan atau mainan, pernah lihat itu ya? Kalau nggak, Bapak Ibu berarti kurang jalan-jalan ya, kurang piknik ya, sering-sering lah main ke mall. Sekali-sekali boleh ya, nggak harus baca Alkitab terus ya. Boleh sekali-sekali main ke mall ya. Bisa lihat lah bagaimana kalau ada anak lagi nangis minta sesuatu sama mamanya ya kan. Sampai kalau sama bapaknya biasanya anak nggak berani mungkin kurang berani ya takut digampar mungkin. Kalau sama mamanya biasanya ada yang sampai nangis-nangis. Oh ada yang guling-guling ya kan. Lihat kan di mall ya. Gimana mungkin dia bisa bisa dibaptis umur segitu misalnya. Mohon maaf ya. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang di gereja dibaptis umur umur 2 tahun terserah memang. Tapi saya tahu bahwa Alkitab bilangnya begitu. Kamu hasilkan dulu, kata Yohanes, buah-buah pertobatan. Baru dia mau baptis. Gitu ya. Jadi kamu hasilkan dulu buah pertobatan. Ya, jadi mulai sekarang saya berharap eh, kalau kita menganjurkan orang untuk dibaptis, kita pastikan dulu ya, kita bahwa orang ini sudah betul-betul mengerti artinya pertobatan. Gitu ya. Roma pasal yang ke-6 Paulus bilang begini. Sebab kamu telah mati bagi dosa. Jadi artinya dibaptis itu berarti mati buat dosa ya, terhadap dosa. Itu arti baptis. Lahir baru, baptis dan sebagainya. Jadi sekali lagi kalau mau bertobat itu seseorang melihat dulu indahnya kerajaan Allah, lalu dia hidup di dalamnya, mulai menghidupinya dengan cara dia bertobat tadi. Jadi bertobat itu dimulai setelah seseorang dilahirkan kembali oleh Allah. Setelah dia mengerti kerajaan Allah indahnya, dia mau tinggalkan hidup lama. Dua dikasih orang satu yang nggak punya, dia punya makanan juga demikian, dia kasih yang nggak punya. Dia kalau dia bekerja, dia nggak lagi bohong, nggak lagi meras, nggak lagi korup, nggak lagi bikin kejahatan. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Makanya saya gunakan pertobatan sejati karena pasti ada perbedaan antara yang saya sampaikan dengan yang mungkin pernah saudara dengar. Saya nggak tahu. Mungkin saja ada pertobatan. Sorry, mungkin saja ada perbedaan gitu ya. Tapi yang saya pahami, inilah yang dimaksud dengan pertobatan. Setelah seseorang mengerti indahnya kerajaan Allah. Jadi dia nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu takut-takutin. Ya, mati kamu nanti dilempar ke neraka kamu ya, kamu dicemplungin nanti. Dia nggak perlu takutin lagi begitu, gitu ya. Sebab dia memang sudah nggak suka dengan hidup lama tadi. Begitu yang disebut dengan pertobatan. Makanya sekali lagi Yohanes bilang begini, kalau kamu mau saya baptis, mana buah pertobatan kamu? Gitu. Jadi kalau kita sekarang saya ngerti. Sekarang kalau ada orang minta minta dibaptis sama saya, walaupun kemungkinan kecil karena saya bukan gembala sidang, tapi kalau ada orang minta minta dibaptis, saya akan bilang begitu. Mana buah pertobatan? Ya, kalau tapi di sebagian gereja kan nggak gitu. Pendetanya justru senang kan. Wah hari ini kita membaptis 500 orang. Dia nggak tahu orang ini bertobat atau nggak, dia nggak tahu. Pokoknya dibaptis saja. Karena itu sebuah kebanggaan kan, bisa membaptis banyak banget orang kan begitu ya. Tapi sekali lagi pertobatan itu seseorang meninggalkan dosa karena memang dia sudah nggak suka. Sekali lagi itu ya, dia memilih yang baru. Dia memilih kolam di Hotel Bintang 5 dibanding Paret tadi. Dia udah ngerti, oh ada ya Hotel Bintang 5, kolamnya bagus. Oh iya, saya pilih itu dong. Habis itu dapat makan lagi ya. Ada kolam pribadi lagi sebagiannya gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan pertobatan. Jadi sekali lagi kalau dibalik, kenapa seseorang tidak sampai kepada pertobatan? Yang pertama karena dia nggak pernah dilahirkan kembali. Dia tidak pernah mengerti bagaimana hidup baru itu ya, indahnya hidup di dalam hidup baru tadi. Ya, dia tidak pernah sampai di dalam pengertian itu. Baik, bagian yang kedua yang mau saya baca sebelum kita eh, apa namanya berdiskusi kembali daripada kembali dari Lukas.
Mari kita baca. Saya udah pernah bagikan pada waktu yang lalu, Lukas pasal yang ke-19, ya. Tapi saya mau pakai ini hari ini secara lebih lebih komplit ya sebagai contoh. Tadi saya udah jelaskan artinya, sekarang saya membuktikan dengan Lukas pasal 19 ini ya. Apa yang saya sampaikan tadi. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Ya, saudara yang pernah ke Israel ya, ini mama saya dulu ya udah lama dia ke sana ya. Terus saya berkesempatan juga, saya tahulah banyak mungkin Bapak Ibu semua udah atau sebagian besar udah ya. Biasanya kalau kita sampai di Yeriko, pemandu pemandu wisata biasanya bilang gini, Bapak Ibu diperkirakan inilah pohon yang dinaikin oleh Sakeus dulu. Biasanya gitu ya. Atau dibilang begini, inilah kira-kira di sinilah dia ya, ada berapa pohon ditunjuk gitu ya. Inilah dia ya. Tentu saja si pemandu juga nggak tahu itu benar atau nggak kan, karena dia kan pemandunya umurnya baru 40 kan, Sakeus kan 2000 tahun yang lalu misalnya gitu kan. Jadi kalau kita dibohongin atau nggak kita nggak tahu, pokoknya kita kagum-kagum aja, wah kita gitu ya luar biasa ya ini pohon ini gitu ya. Sakeus dulu di sini ya. Oke, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai ya, kepala pajak kalau sekarang kan kira-kira gitu ya. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ini kita udah sering dengar lah. Maka berlarilah ia mendahului banyak orang. Dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Perhatikan ya, Sakeus bilang begini. Tetapi Sakeus berdiri. Ini yang saya bilang kemarin on the spot ya. Tiba-tiba Sakeus berdiri. Kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi, waktu lalu saya sudah sempat singgung, hari ini kita pakai sebagai contoh untuk membuktikan pertobatan yang benar. Ketika Sakeus ketemu Yesus, saya udah jelasin sedikit, Yesus kemudian berkhotbah di rumah Sakeus, menumpang, nggak tahu berapa lama, mungkin 3 jam, 4 jam, saya kurang tahu. Kemudian Yesus menyampaikan tentu Injil Kerajaan Allah, sebab sekali lagi Yesus selalu menyampaikan Injil Kerajaan Allah ya, atau Kerajaan Allah. Setelah Yesus menyampaikan Kerajaan Allah, Roh Kudus turun, kira-kira begitu kan proses urutannya. Roh Kudus menjamah Sakeus, melahirkan dia kembali, tiba-tiba dia berdiri untuk menunjukkan buah pertobatannya. Itu maksud saya. Dia berdiri menunjukkan buah pertobatannya. Dia bilang gini, setengah hartaku kuberikan kepada orang miskin. Nanti bandingkan dengan kalimat Yohanes tadi ya, untuk membuktikan bahwa ini betul-betul memenuhi yang Yohanes bilang sebagai pertobatan. Dia berdiri, dia bilang, Tuhan, setengah hartaku kuberikan kepada orang miskin, kepada yang pernah kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus ini lebih jahat daripada pemungut cukai yang lain. Saya udah sampaikan ya kalau nggak salah. Kenapa? Pemungut cukai yang lain biasanya memungut lebih. Kalau Sakeus memeras, itu kata Alkitab barusan, memeras. Perhatikan ya. Padahal dalam Lukas pasal yang ketiga yang tadi kita baca, yang biasa memeras adalah prajurit. Saya ulang. Ketika prajurit datang kepada Yohanes mau bertobat, Yohanes bilang begini, jangan lagi memeras. Jadi yang biasa memeras adalah prajurit. Tapi yang dilakukan oleh para pemungut cukai biasanya hanya memungut lebih. Misalnya ada orang datang nanya, Pak, berapa yang harus saya bayar pajak saya? 5. Dia bilang, padahal harusnya cuma 4. Dia cuma nipu aja, bohong aja. Tapi, perhatikan ini ya. Ini orang jahat sekali dulunya. Jahat banget. Tiba-tiba dia bilang begini, kalau ada yang kuperas Tuhan, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sebenarnya teks Yunaninya, perhatikan ya, Bapak Ibu udah belajar mungkin lebih juga tahu. Sebenarnya kata yang lebih pas adalah apa yang kuperas.
Bukan jikalau ada yang kuperas, bukan. Apa yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Itu yang disebut dengan pertobatan. Hari itu, kekayaan, uang, hari itu, uang, bagi Sakeus sudah nggak lagi penting, itu poinnya. Punya banyak harta, bagi Sakeus nggak lagi penting. Yang penting adalah kerajaan Allah. Yesus nggak pernah bilang sama Sakeus, Sakeus, kalau kau mati dilempar kau ke neraka. Yesus nggak perlu bilang begitu. Tapi karena dia sudah dilahirkan kembali, dia bisa lihat indahnya kerajaan Allah, dihasilkanlah buah pertobatan dari diri dia. Oh, ini udah nggak penting lagi. Aku nggak penting buatku ini. Kasih aja sama orang. Saya pernah bilang, kalau cerita ini dilanjutkan, mungkin Sakeus ujungnya berantem sama istrinya. Bisa jadi dia berantem kan? Karena istrinya bilang, sialan lu main kasih aja semuanya bayar. Nanti kita makan apa besok misalnya begitu. Ya kan? Atau dia berantem sama prajurit. Ya kan? Karena biasanya itu tugas prajurit memeras orang. Tapi kenapa hari itu kenapa Sakeus ketahuan yang suka meras orang begitu kan? Prajurit mungkin akan bilang begini, itu bagian kami meras orang. Kenapa kau meras orang? Misalnya begitu ya. Itu joke saya aja. Tapi intinya hari itu bagi Sakeus dia udah ngerti bahwa kerajaan Allah itu lebih penting daripada segala-galanya, gitu ya. Sehingga dia tidak mementingkan lagi kekayaan, gitu ya. Bagi dia yang penting adalah kerajaan Allah, keindahan kerajaan Allah. Ya, makanya tadi saya katakan dia nggak perlu diancam-ancam, eh, tapi karena dia dilahirkan oleh Allah, dia menyadari, dia bisa melihat indahnya kerajaan Allah, dia mau masuk dalam kerajaan Allah. Kemudian dia tidak lagi menyukai hidupnya yang lama karena dia lebih suka yang baru ini, gitu ya. Itulah orang yang bisa masuk dalam pertobatan, atau itulah yang disebut dengan pertobatan. Makanya sampai harus dipinjam istilah pertobatan sejati, saking banyaknya versi pertobatan yang diajarkan dan kita nggak tahu sudah yang mana yang eh, apa namanya, yang mana yang benar gitu ya. Itulah kenapa sekali lagi penting sekali untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan sekali lagi pertobatan sejati ya. Supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan pertobatan dengan benar. Nah, jadi kita meninggalkan hidup yang lama, hidup dalam dosa, itu karena kita sudah mengetahui, mengerti, dan memilih yang baru ini. Nah, terakhir sebelum diskusi, ada banyak orang Kristen, dia nggak maling, sampai mati dia memang nggak maling. Dia nggak juga melecehkan, dia nggak korupsi, dia nggak hidup dalam kejahatan yang kita dengar yang parah-parah, dia nggak pernah. Tapi dia juga nggak pernah dilahirkan kembali, nggak pernah hidup dalam pertobatan sejati. Maksud saya begini, hanya karena seseorang nggak maling, orang Kristen gitu ya, belum tentu dia hidup dalam pertobatan, belum tentu dia hidup dalam lahir baru gitu ya. Karena orang yang non Kristen pun yang suka berbuat baik kan banyak, ya kan? Yang suka tolong orang lain. Tapi kalau sampai seseorang bisa memilih hidup yang baru, betul-betul dalam kerajaan Allah, sepenuhnya mau melakukan firman Allah, itu pasti orang yang sudah dilahirkan kembali dan hidup dalam pertobatan. Ya, jadi sekali lagi, kita hari ini kita mulai mengerti dan eh, bisa mulai mengetahui apakah saya sudah hidup dalam pertobatan sejati. Dia pasti rela membagikan kalau dia punya 2 helai baju, dia rela bagi satu ke orang, kata Alkitab. Hanya orang yang dilahirkan kembali lah bisa sampai di sana. Hanya orang yang hidup dalam pertobatan sejati lah yang bisa hidup seperti itu. Kalau dia masih mencintai yang ini, yang lama, dia memang nggak pernah sampai di sana. Gitu kira-kira ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau kita ada yang mau didiskusikan atau apa begitu ya. Tentu waktunya nggak cukup komplit ya, Ditutup tapi dulu dengan doa ada bagian lain firman. tapi biarlah nanti. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk sampai di titik dilahirkan oleh Allah kembali dan kemudian kami meresponnya dengan hidup dalam pertobatan. Kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan ini dalam nama Yesus. Amin. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini di mana kau pakai hambamu Pastor Yohanes Parapat untuk
membagikan kepada kami Tuhan untuk membantu menyingkapkan akan pertobatan yang sejati. Tuhan, kami tahu ini juga adalah kerinduan Engkau untuk kami semua yang ada di room Zoom ini, Tuhan, bahkan yang mendengarkan melalui YouTube, FB, atau sosial media lainnya, untuk mereka juga bisa memiliki pertobatan yang sejati, bukan yang setengah-setengah dalam bertobat, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk standar yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami, untuk kami mengalami perubahan secara berpikir kami, untuk kami tidak fokus kepada perkara-perkara di dunia, tapi perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara mengenai kerajaan Allah, perkara mengenai kekekalan Tuhan. Itu yang harus kami fokuskan, bukan apa yang ada di depan kami. Yang di depan kami saat ini hanya sementara, tapi yang tidak kelihatan, itulah yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, Pak Yohanes Parapat ini, Kau pakai lebih lagi Tuhan, Kau tambah-tambahkan akan kapasitas untuk membawa banyak jiwa lagi lebih mengenal Engkau dengan benar, membantu orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Kau pakai Pastor Yohanes Parapat ini dengan kesaksian hidupnya, baik di tengah keluarganya, di tengah istrinya, di tengah ketiga anaknya, Shalom, Grace, dan Mercy. Kau berkati keluarga ini menjadi keluarga ilahi, keluarga yang cinta Engkau, keluarga yang memberikan dampak Tuhan, mengekspresikan kasih-Mu dengan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan biarlah ya Tuhan, kesaksian yang terbuka dalam kehidupan Pastor Yohanes ini membuat orang-orang rindu Tuhan untuk mengenal akan Tuhan yang disembah oleh Pastor Yohanes Parapat. Terima kasih Tuhan, biarlah Pastor Yohanes dapat membawa jiwa-jiwa kepada Engkau untuk mengenal Engkau, untuk menerima Engkau, bahkan mereka juga dibimbing untuk bisa mereka mengalami perubahan dari cara berpikir mereka. Mereka tidak menyukai lagi hidup yang lama, tapi mereka mulai mengerti, memahami, mencintai, sehingga akhirnya mereka rindu Tuhan untuk menghidupkan hidup yang baru. Terima kasih untuk keluarga Pastor Yohanes Parapat. Terima kasih untuk waktunya yang didedikasikan untuk memberitakan akan nilai-nilai kekekalan kepada kami semua. Tuhan, berkati juga untuk Ibu Ira yang telah Kau pakai melayani kami dalam pujian penyembahan. Biarlah ya Tuhan, Kau yang mengetahui apapun yang saat ini menjadi pergumulan dalam kehidupannya Tuhan. Baik bersama dengan suaminya, Pak Ivan, dengan anak-anak, menantu-menantu, dan cucu-cucu yang ada di Bali, bahkan dengan saat ini mendampingi adiknya yang sedang sakit. Rolof, Kau berkati Ibu Ira Tuhan, Kau pakai Ibu Ira memberikan standar sebagai pribadi yang sudah mengalami pertobatan Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah Ibu Ira juga terus Kau tambahkan hikmat, Kau tambahkan juga kepandaian lebih lagi dalam mengelola PBS Ministry ini Tuhan. Hanya satu kerinduan kami Tuhan, PBS ini bisa dipakai untuk memberitakan akan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Mami Tina Diana Tuhan yang kami tahu sudah Kau pakai menjadi teladan sebagai orang tua, memberikan teladan iman, teladan bagaimana menghidupi akan nilai-nilai, memberikan benih nilai-nilai kekekalan kepada anak-anak, kepada menantu, kepada cucu-cucu. Kau berkati akan Mami Tina Diana di masa indahnya dia terus bisa Kau pakai untuk bisa menyaksikan karya ilahi yang sudah Kau berikan kepadanya, yang akan Kau berikan. Biarlah Mami Tina Diana tetap bisa menjadi kesaksian-Mu yang hidup dimanapun Mami Tina berpergian, berobat, atau di tengah lingkungan dengan tukang kebun atau dengan siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Ibu Fani. Kau berkati Ibu Fani Tuhan. Engkau
yang lebih mengetahui Engkau adalah sahabat daripada Ibu Fani, Tuhan Yesus. Kau yang mengetahui apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan Ibu Fani. Kami percaya tepat pada waktu yang sudah Kau tentukan dan turut kehendak Engkau, apa yang menjadi kerinduan Bu Fani kiranya Engkau mengizinkannya Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Fani dengan segala talenta, dengan segala tanggung jawab yang Kau percayakan padanya. Mampukan Ibu Fani Tuhan untuk mengelola karunia-karunia yang Kau titipkan kepadanya. Hanya untuk kemuliaan namamu. Berkati Ibu Fani sebagai uh, ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai ipar, sebagai uh, tante atau saudara-saudara seiman. Kau pakai Ibu Fani Tuhan luar biasa untuk memberikan citra gaya hidup yang sudah Engkau berikan standar kepada anak-anak Tuhan. Sehingga Ibu Fani bisa menjadi teladan juga dimanapun dia berada dan memberikan dampak Tuhan ketika dia mengalami pertobatan. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Daniel, anak termuda di room Zoom ini. Kau berkati Daniel Tuhan. Kami tahu Daniel sudah banyak menerima benih-benih nilai kekekalan. Bukan hanya dari mami, bukan hanya dari mama, bukan hanya dari omnya, dari tantenya, bahkan dari sepupu-sepupunya. Biarlah benih-benih itu tidak hanya tertanam Tuhan, tapi bertumbuh bahkan berbuah Tuhan. Dan kami tahu buahnya itu bisa dirasakan dan bisa berdampak baik itu di teman-teman lingkungannya Daniel, teman-teman pergaulannya, teman pekerjaannya, dimanapun Daniel kau tempatkan. Terima kasih Tuhan untuk anak muda ini. Kami percaya hikmat, kepandaian yang daripada Engkau, kebajikan, itu akan terus menjadi bagian hidup Daniel. Kami percaya Engkau mempersiapkan pasangan hidup yang takut akan Engkau, yang bisa membawa Daniel lebih melekat kepada Engkau dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk uh, Ibu Monica Tuhan, Bapak uh, Hotman, Ibu Barbara Louis, Tuhan, biarlah ya Tuhan dengan kami yang berada bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang belajar Tuhan akan nilai-nilai kekekalan ini, berkat Engkau curahkan kepada mereka di dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Terus tambahkan rasa haus dan lapar akan kebenaran Engkau. Biarlah bukan hanya memiliki rasa haus dan lapar, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, mereka semua bisa menghidupkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka juga bisa menjadi kesaksian ketika mereka menjadi berkat, membagikan akan kasih, bukan hanya pakaian, bukan hanya makanan, tapi mereka melakukan sesuatu yang benar, yang tidak bermain-main dengan otoritas yang kau percayakan kepada mereka, Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara seiman yang bergabung dengan kami di PBS Ministry ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka apapun yang mereka lakukan, tangan mereka lakukan dengan pertolongan Engkau dalam nama Yesus Engkau buat berhasil. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Ibu Tirsa yang saat ini tidak hadir bersama dengan kami. Kau berkati dimanapun dia berada, berkati akan keluarganya, Bung Kris, berkati akan anaknya Keisha, berkati akan saudara-saudara yang ada bersama dengan dia, Harvey dan Leni. Tuhan, biarlah kau pakai Ibu Tirsa ini bisa menjadi kesaksian yang hidup, bisa memberikan standar di tengah keluarganya bagaimana pertobatan yang sejati itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan bangsa dan negara kami. Kami rindu ya Tuhan, bangsa dan negara kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk para pemimpin yang Kau percayakan akan tanggung jawab. Ada anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang bisa membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang adil, bangsa yang makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan semua kami yang ada di sini Tuhan. Sebelum kami mau menutup doa kami juga menyerahkan akan Ibu Nur Matondang Tuhan. Kau berkati Ibu Nur Tuhan.
Engkau yang mengetahui kegiatan dan aktivitasnya, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, standar daripada nilai kekekalan bisa diaplikasikan oleh Ibu Nur Tuhan, sehingga kemuliaan Engkau bisa dinyatakan melalui kehidupan Ibu Nur. Tuhan Yesus, sebelum kami tutup doa kami, kiranya Engkau yang akan eh, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, eh, di bumi seperti di surga, berikanlah kepada kami makanan hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami Seperti juga kami juga mengampuni mengampuni orang. orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah Janganlah membawa tidak kami ke dalam terjebak, pencobaan, tetapi lepaskanlah kami lepaskanlah kami daripada dari yang yang jahat. jahat, karena Engkaulah yang punya Dia kerajaan kerajaan dan dan kuasa kuasa dan dan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. Amin. amin. Sebelum tutup doa berkat, boleh kiranya nanti berkenan saudara yang paling termuda di sini, Daniel, untuk nanti setelah diskusi kita tutup doa tutup. Terima kasih. Silakan Pastor Yohanes tutup doa berkat sebelum kita masuk puncak acara diskusi. Persilakan. Oh baik, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dari Tuhan Yesus, dan pertolongan, kekuatan daripada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mampu hidup dalam kebenaran. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. 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 Serahkan Ya, kepada Pastor Kemal. Terima kasih Pastor Yohanes ya Iya. atas firman Sama-sama. Tuhan luar biasa hari ini. Kita belajar bagaimana pertobatan yang sejati dari dua kitab yang kita pelajari, yaitu kitab Lukas 3 dan Lukas 19 ya. Oke, silakan. Kalau saya banyak diberkati karena saya catat gitu. Bagaimana kita untuk mengerti kita harus catat, oke? Jadi di sini hashtagnya sih sebetulnya kalau saya lihat diulang-ulang gitu bahwa setiap dari ayat 8 ya, Lukas 3 ayat 8 bahwa hasilkan buah yang sesuai. Ya. Sesuai dengan pertobatan. Jadi pertobatan kita itu harus ada hasilnya gitu. Jadi bukan hanya mulut kita katakan pertobatan, tetapi hati kita, tingkah laku kita, dan itu dibuktikan dari siapa? Dari yang di Lukas 19 bagaimana Sakeus ya. Ayatnya ayat 8 juga sama gitu. Dia berdiri di sini dikatakan Lukas 19 dikatakan Sakeus berdiri berkata, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin," dan seterusnya. Jadi itu yang dia lakukan. Jadi pertobatan, kalau bilang pertobatan yang sejati, itu kita bukan hanya melihat dari dimensi kita aja sendiri, perorangan, oh ya saya bertobat kepada Tuhan, enggak gitu. Tetapi pertobatan yang sejati bukan hanya dosa kita diampuni aja, enggak. Saya masuk surga bukan itu aja gitu. Ada dimensi komunal ya, di mana orang lain pun menikmati. Jadi sama seperti kita ketika kita bertobat, kita harus menjadi garam dan terang. Bukan terangnya kita aja gitu. Yang lainnya gelap, enggak. Kita harus bagaimana lingkungan kita bisa melihat bahwa kita itu gelap, kita itu terang gitu. Bagaimana lingkungan kita bisa melihat lingkungan kita adalah garam, mempengaruhi semuanya. Jadi di sini pertobatan yang sejati, kembali lagi si Yohanes Pembaptis bilang, mana bukti-buktinya gitu. Hasilnya mana? Di sini dikatakan hasilkan, dia bilang hasilkan dulu buah pertobatan. Hasilkan dulu buah pertobatan. Oke, ada yang mau membagikan diskusi hari ini? Saya sudah buka singkat dua ini. Jadi ada bilang pertobatan, metanoia. Saya tulis bukan to repent, repented atau apapun gitu. Tetapi bagaimana kita di sini berubah ya. Kita di sini kan change of mind. Kita merubah ya. Betul ya Pastor ya? Betul Pastor. Kita merubah ya, kita punya pertobatan itu gitu. Pikiran kita tadi ada. Oke, silakan. Ada yang mau mulai?
Bu Weni udah Oh, nggak sabar, Dokter Weni. iya, selamat datang dulu juga buat Pak Hotman, Bu Monica, Bu Barbara, ya, dan semuanya ya. Bu Matondang ada juga. Ya, kita Ya. akan diskusi apa sih yang kita dapat, pengertian pertobatan apa yang kita dapat, ya. Bagaimana tadi ada dibilang juga bagaimana pertobatan, eh jadi kita bertobat setiap hari. Tadi ada sempat ya, Ya. gitu. Jadi apa yang kita bisa? Nanti kebetulan masih ada Pak Yohanes. Silakan, silakan. Ibu Weni duluan ini mungkin. Udah siap-siap dia. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya yang diberikan menyampaikan Pak Yohanes Parapat sehingga kami mendapatkan pencerahan tentang pertobatan sejati menurut penulis Lukas ini. Yang saya eh, tadi sebenarnya ada yang saya udah mau tanya tapi sudah terjawab ya, ada tiga, tapi ada satu nih yang belum. Yang satunya adalah dari saya mundur sedikit dari Lukas 19, Pastor, yaitu Lukas 18. Oke. Soalnya ini kan Zakheus dia pemungut cukai yang orang kaya ya. Nah, ini di Lukas 18 ini berbicara tentang orang kaya yang sukar masuk dalam kerajaan eh, kerajaan surga. Ya. Nah, yang pertanyaan saya adalah apa memang eh, kalimat daripada kisah orang kayak sukar masuk kerajaan Allah itu ditutup di ayat 27-nya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tapi di Lukas 19 ini sangat kontras menurut saya dengan cerita di Lukas 18 orang kaya ini. Ini kalau saya Ya. menangkapnya Ya. di situ. Sementara di Lukas 19 dikatakan di eh, yang terakhir itu, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Itu eh, bagaimana dengan Lukas 18 itu, Pastor? Ya. Oke. Em, Ketika Yesus mengatakan Lukas 18 mengatakan bahwa bagi manusia itu memang tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil atau tidak ada yang tidak mungkin, itu digenapi di dalam diri Sakeus. Kira-kira begitu ya penjelasan pertama saya. Mohon diterima. Yang pertama begini ya, Lukas 18 bukanlah sebuah perumpamaan, bukan. Karena Yesus benar-benar bertemu langsung kan ya dengan orang muda yang kaya atau pemimpin muda yang kaya ini. Ya, Lalu betul. pemimpin muda lalu pemimpin muda ini ditanya sama Yesus kan, Lukas benar Lukas 18 ini kontra sekali dengan hidupnya Sakeus, betul. Itu betul. Begini, orang muda ini kan dikatakan Lukas 18 dia sejak mudanya sudah hidup dalam melakukan hukum Taurat ya. Dia tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak menguasai milik orang lain, betul. Jadi dia kekayaan dia bisa diduga dapat dari hasil yang jujur, kan begitu. Sebab dia nggak mencuri. Itu kata Alkitab. Jadi kita tidak boleh keluar daripada apa yang Alkitab bilang, betul. Tapi orang muda ini seperti juga pernyataan Yesus di banyak ayat lain atau di ayat lain bahwa semua orang yang kaya, Bu, orang kaya atau orang punya banyak harta kan memang dia terikat dengan hartanya, gitu kan? Makanya Yesus mau bilang dia nggak bisa melepaskannya. Maka Yesus bilang bahwa eh, ketika terjadi kegemparan, Yesus bilang begini, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Apa yang dimaksud Yesus dengan kalimat itu? Yang dimaksud Yesus dengan kalimat apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah, yaitu melahirkan dia kembali sehingga cara berpikir dia berubah, seseorang maksudnya ya. Kemudian orang itu bisa tidak terikat lagi dengan hartanya, bisa membagi kepada orang lain dan kemudian bisa memilih hidup untuk hidup dalam kerajaan Allah dibanding mempertahankan hartanya yang lama. Itu poinnya. Jadi sekali lagi saya ulang,
Ketika Yesus mengatakan apa yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Allah adalah membuat atau melahirkan orang itu kembali. Yang terjadi dalam diri Sakeus dalam hal ini di Lukas pasal 19. Jadi Alkitab mau menunjukkan ada sebuah kontras memang. Orang muda yang kaya ini udah lama melakukan hukum Taurat tapi tidak pernah sampai dilahirkan kembali. Itu satu. Sakeus di sisi lain orang yang tidak melakukan hukum Taurat karena jahat gitu kan, memeras segala macam, tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan dan dilahirkan kembali oleh Roh Allah, sehingga cara berpikirnya berubah. Tadi kita udah diskusi apa saya udah sampaikan, ya kan? Akibat dilahirkan kembali bisa melihat kerajaan Allah sehingga cara berpikirnya jadi berubah. Oh, ini yang lebih indah ya. Dia bisa milih kerajaan Allah. Sebenarnya Lukas 18 dengan kisah hidup Sakeus memang adalah sebuah Yesus sedang menunjukkan sebuah kontradiksi. Itu poinnya. Itu poin pentingnya. Bahwa kalau kamu nggak dilahirkan kembali, sampai kapanpun kamu nggak akan bisa hidup dalam kehidupan yang baru atau memilih kerajaan Allah. Kira-kira gitu yang Yesus mau bilang. Apa? Pelajaran yang ingin disampaikan oleh Yesus. Nah, saya mohon maaf bahwa, sebenarnya bukan mohon maaf, maaf salah saya. Saya harus memberi apa ya, suka tidak suka kepada kita karena Ibu sudah lebih dahulu menyampaikan bagian Alkitabnya. Eh, Tidak mungkin orang kaya tidak terikat kepada hartanya ya. Pelajarannya dari orang kaya ini. Itulah kenapa Yesus bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Memang sulit. Makanya tadi saya katakan bagian kita yang bisa kita lakukan adalah belajar terus-menerus lakukan firman Allah, walaupun kita ada belum mengerti, sampai satu titik Allah melahirkan kita kembali supaya kita bisa mengerti dan bisa melepaskannya. Bukan seperti orang kaya yang Lukas 18 yang tadi ibu apa namanya ibu sampaikan tadi gitu ya. Jadi sampai satu titik Allah bermurah hati berkenan melahirkan kita kembali. Bagian kita adalah pokoknya ketika kita baca firman, sekalipun kita belum di titik dilahirkan kembali, belajar aja lakukan. Karena saya sudah disclaimer ya di pertemuan sebelumnya. Menurut saya juga belum. Saya harus sampaikan lagi, mengulang dari apa yang sudah pernah saya sampaikan kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya, bahwa memang harus terlihat ada perbedaan yang sangat besar, Bu, antara orang yang dilahirkan kembali dengan yang tidak. Pasti ada perbedaan besar. Itulah kenapa Yesus bilang apa? Kamu bisa dengar suaranya tapi kamu nggak tahu dari mana angin itu berasal. Jadi kita nggak tahu apa yang Roh Kudus kerjakan dalam diri seseorang tapi tiba-tiba dia berubah luar biasa, Bu. Itulah orang yang dilahirkan kembali. Makanya orang muda ini tidak pernah memang mencapai itu. Makanya Alkitab Yesus bilang apa? Lalu pergilah orang muda ini dengan sedihnya, kata Alkitab, karena banyak hartanya. Yang mengikat orang untuk tidak bisa bertemu dengan Tuhan, hampir selalu itu memang adalah harta. Nah, terlalu ini kan ya, terlalu digenggam. Bukan berarti kamu nggak boleh hidup layak, kita nggak boleh hidup normal gitu ya. Seperti ajaran Alkitab secukupnya ya. Selebihnya adalah untuk menolong orang, untuk kerajaan Allah lah kira-kira begitu, untuk berbagi dan sebagainya. Nah, orang muda ini nggak pernah sampai di sana karena dia tidak pernah dilahirkan kembali oleh Allah. Itu yang maksud dengan apa yang mustahil bagi manusia. Makanya yang disebut dengan tidak mustahil bagi Allah adalah melahirkan orang kembali supaya cara berpikirnya bisa berubah, Bu. Yang terjadi dalam diri Sakeus dibuktikan. Sakeus lebih gila harta sebelumnya dibanding Matius 18 ini. Dan lebih jahat dia. Orang kaya ini nggak jahat dia, betul. Itulah kontrasnya. Itulah itulah kerajaan Allah, atau itulah Allah yang nggak bisa diduga siapapun juga sih. Itu pelajaran lain. Itulah kemurahan Tuhan. Itulah yang nggak bisa diterka dari diri Allah gitu ya. Yang mengagetkan banyak orang gitu ya. Orang yang kelihatannya baik kayak orang muda kayak ini, tapi nggak pernah sampai dalam kerajaan Allah. Sebaliknya Sakeus yang begitu brengsek, begitu dikotbain Yesus, Allah berkenan melahirkan dia, kemudian dia menunjukkan buah pertobatan. Pokoknya bagian kita, kata Alkitab sekarang, Yohanes pasal yang pertama, kita belajar aja menerima Allah. Apa menerima Yesus ya, dalam hidup kita dengan cara melakukan firman-Nya. Kira-kira itu sih yang bisa saya singgung ya. Saya respon ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta ya. Kembali lagi, bagi Sakeus uang itu tidak penting. Tidak menarik lagi. Dia nggak menarik, ya kan?
Ketika dia sudah dilahirkan kembali, itu bukan fokusnya dia. Makanya Betul. fokusnya orang yang kaya itu masih tergegam karena apa? Tidak dilahirkan kembali. Terima Betul. kasih. Itu poinnya. Oke, ada lagi menarik nih. Mungkin dari Monica, Ibu Monica, Barbara, atau Ibu Pak Hot, Barbara. Ibu Iya, ini Barbara. ibu senior di kelompok SEMA kami nih. Oh Ibu ya, Ibu ya Ojang silakan ini ya. silakan. Ada pertanyaan atau ada apa gitu? Ya, ini Bagaimana? yang biasa di kelompok belajar kami nih Pak Hotman. Oh ya, silakan Iya. silakan. Pak Hotman, silakan. Nggak tahu, mungkin karena udah biasa diskusi kali ya sama kami. Oh ya, jadi udah pernah Udah, didiskusikan ini ya. Oke, kalau gitu dari mungkin. pihak Pak Hotman silakan kalau Persilakan Pak Hotman, open mic. silakan. Aduh, wah, terima kasih nih Pak Kemal, Pak Yohanes. Gimana Kalau, Pak Hotman? nah, yang kadang kita ini bilang ada pertobatan, jadi kita udah bertobat. Mm-mm. Nah, karena kita harus membuktikan artinya apa namanya, Suaranya hilang ya dia? Atau saya ya? lihat kita itu udah kelihatan orang yang bertobat gitu. Tapi secara Heeh. pribadi, kadang ada sisi-sisi negatif yang kita suka lakukan dan kita kadang suka menyesal tuh, menyesal. Aduh Tuhan, Mm. ampuni aku gitu kan. Kadang ya Mm-mm. ya ketika kita sendiri gitu, sendiri atau ketika kita tidak dilihat orang, kok masih kedagingan kita itu kok sering muncul seperti itu. Ya mungkin dari segi apa namanya hal-hal yang kecil tapi itu kan yang tidak disukai Tuhan gitu. Tapi kok masih sering gitu. Bahkan juga yang melakukan itu udah bilang bertobat, dia juga aktif di dalam pelayanan, dia juga berkhotbah, tapi masih ada sisi-sisi. Nah ini prosesnya ini kok bisa apa namanya muncul sesering mungkin gitu. Di sementara udah berpuluh tahun mungkin bertobat, tapi kok masih ada jatuh bangunnya, tapi ya apa jadi kita itu pingin seperti Paulus gitu ketika bertobat langsung drastis 180 derajat berubah gitu. Tapi kok kitanya ini ketika menjalani kok masih ada sisi negatif yang selalu muncul ke dagingannya itu. Ini gimana itu Pak Yohanes? Seperti itu. Iya, iya. Apakah memang belum bertobat atau gimana? Jadi menjadi bingung gitu pertanyaan. Tapi kalau secara apa namanya di mulut itu kita udah bilang kita itu bertobat. Tapi kok Ya, kedagingannya kok masih muncul-muncul terus gitu. Seperti itu. Ini gimana nih Pak? Terima kasih. ya. Kalau ini apa namanya pengen jawaban yang enak atau yang nggak enak kan begitu ya, Pak Pak Hotman ini kami udah biasa ya diskusi gini. Eh, Tadi saya sudah bilang ya. Oh ya, begini Bapak Ibu. Yang pertama untuk menjawab Pak Hotman ini sambil Bapak Ibu tolong kayak tadi kalau Pak Kemal dia bilang sampai ini beliau hamba Tuhan yang apa rendah hati ya beliau sampai mencatat begini. Kita saya setuju dengan ajaran gini. Kita harus eh, apa ya meragukan ya. Kita harus curiga gini bahwa saya sebenarnya saya belum bertobat. Kita harus begitu. Menurut saya kita harus begitu. Karena kalau kita saya udah bertobat kok itu membuat kita kayak selain sombong kita nggak lagi memeriksa. Tapi kalau kita curiga, maka tadi kan saya bilang begini. Menurut saya sih belum lahir baru memang. Saya tuh takut memang. Menurut saya belum. Karena dari pertemuan-pertemuan sebelumnya saya udah sampaikan orang yang lahir baru yang kemudian merespon dengan hidup dalam pertobatan itu memang ada perubahan yang hebat dalam hidupnya. Nggak bisa enggak memang. Yang memang orang sampai tersentak begitu ya. Kayak Sakeus ini orang tersentak luar biasa. Yesus saja kaget kira-kira begitu ya. Sampai bilang, wow, ini orang berarti udah selamat ini. Dijamah Roh Kudus ini kira-kira begitu Yesus bilang. Karena ada perubahan yang hebat sekali dalam hidupnya gitu ya. Nah, kalau Sakeus udah bisa melepaskan hal yang paling dia dia cintai sebelumnya, itu kan berarti untuk melepaskan yang lain, ya katakanlah yang kayak tadi Bapak bilang, yang entah mungkin kecil-kecil, itu kan udah nggak ada kesulitan bagi Sakeus karena yang besar aja dia udah bisa lepaskan, yaitu kecintaannya, kegilaannya pada uang kan begitu. Kalau kalau dalam tanda petik ya bahasa kita,
Kalau dosanya yang paling besar aja dia udah bisa apa atasi, kecintaan atau kegilaan dia kepada yang lama dia udah bisa buang, mana nggak ada lagi yang susah kan gitu untuk dia hidup dalam pembaharuan hidup begitu ya, kira-kira itu dalam pertobatan. Jadi intinya yang saya mau bilang adalah saya sih uh, apa ya mencurigai memang memang nggak banyak Pak orang hidup dalam pertobatan. Itu jawaban yang nggak enaknya sih menurut saya. Gitu ya. Saya ulang ya Pak ya, Pak Hotman, mohon maaf. Menurut saya memang tidak yang mengaku memang banyak. Ya setidaknya semua orang Kristen mengaku kan bahwa dia hidup dalam pertobatan ya. Tapi yang sebenarnya benar-benar hidup dalam pertobatan sejati, menurut saya sih memang nggak banyak ya. Itulah kenapa saya harus menghubungkan ini dengan Matius pasal yang ketujuh, Pak Hotman. Yang Bapak tanyakan ini harus saya hubungkan dengan Matius pasal yang ketujuh. Seperti yang diajarkan Yesus juga ya. Ini semua yang diajarkan Yesus langsung ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan kekal, itu maksudnya kehidupan di sini ya, karena Zoe, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kata kehidupan di sini dari kata Zoe, artinya hidup yang berkualitas atau kualitas hidup ya, bukan kuantitas ya. Kalau kuantitas itu bio ya. Tapi kalau kualitas itu zoe, kehidupan, kehidupan kekal maksudnya begitu. Jadi memang sedikit Pak orang yang hidup dalam pertobatan, hidup dalam jalan sempit. Jalan sempit itu kan pertobatan artinya. Hidup dalam penyangkalan diri, hidup dalam apa namanya? Pikul salib, hidup dalam melepaskan eh, kejahatan, melepaskan dosa, hidup dalam perbuatan kebenaran itu kan memang nggak banyak ya kan. Nggak banyak orang yang mau. Makanya Bapak betul mengambil contoh Paulus. Kita nggak gini, maksudnya gini. Kalau orang tidak melihat indahnya kerajaan Allah dan memilih memilih kerajaan Allah seperti Paulus yang kemudian direspon dengan hidup dalam pertobatan, kan nggak mungkin ada orang mau hidup kayak Paulus kan. Sering saya bilang gitu, nggak mungkin. Saya kalau baca hidup Paulus memang kayaknya kayak mustahil kan. Siapa sih yang bisa kayak gitu gitu loh. Siapa yang bisa kayak Sakeus? Sorry, siapa yang bisa kayak Paulus? Kalau mau jawab yang benar, semuanya bisa sebetulnya. Kalau yang dilahirkan kembali ya, sehingga dia merespon dengan pertobatan. Menurut saya memang nggak banyak sih, ya Pak Hotman ya. Saya mohon maaf. Saya sih jelas udah bilang berkali-kali. Menurut saya memang belum. Emang memang sukar dia. Kalau kita dengan kekuatan sendiri pasti nggak bisa. Tapi sampai kita dilahirkan kembali. Makanya sebelum kita mati, kita harus dilahirkan kembali. Yang bisa kita lakukan adalah menerima Yesus. Itu Yohanes 1. Supaya kamu dilahirkan kembali oleh Allah. Menerima Yesus artinya betul-betul belajar lakukan firman-Nya, suka nggak suka, paksain aja. Walaupun kayaknya, kayak tadi Bapak bilang jatuh bangun, pokoknya paksa aja dulu. Kalau kalau Allah satu titik bermurah hati melahirkan kita kembali, pasti kita setelah itu baru kita bisa sepenuhnya gitu ya. Kayak tadi Bapak bilang ya, mulai betul-betul bisa sepenuhnya. Orang kalau zaman sekarang saya ngambil contoh biasanya Ibu Bunda Teresa ya. Mana ada sih orang mau hidup kayak gitu? Meninggalkan kehidupan dia yang sudah nyaman sebelumnya, kemudian masuk ke India, ke Kalkuta, ngurusin orang orang HIV/AIDS, orang penyakitan, orang mau mati, orang kusta, orang lepra. Siapa sih yang mau seumur hidup begitu? Ninggalin kehidupan yang nyaman kan kita nggak mau. Karena kita belum melihat indahnya kerajaan Allah, Pak. Menurut saya sih itu. Tapi kalau kita semua di ruangan Zoom ini bisa melihat keindahan kerajaan Allah, oh kita pasti akan tinggalkan semua kehidupan lama kita. Pasti itu. Pasti itu. Untuk kita kemudian mengejar kehidupan yang eh, apa namanya kerajaan Allah tadi. Makanya memang nggak banyak. Karena kan Yesus sendiri yang bilang sedikit orang di jalan sempit tadi kan. Di jalan sempit yang kayak Bunda Teresa ini kan siapa sih berapa banyak sih orang gitu kan. Makanya saya bilang, saya saya jujur dari awal supaya Bapak Ibu tahu. Saya juga belum, tapi saya tahu ini yang benar. Menurut saya ini yang benar. Ini yang benar menurut saya. Makanya kalau saya nggak sampai ini betapa jahatnya saya berpura-pura gitu loh. Tapi Bapak Ibu kalau bilang begini, oh, kalau cari pendeta, tolong yang sudah menghidupi dong kebenarannya. Saya seharusnya memang begitu, tapi nggak banyak sih yang begitu. Makanya saya kalau khotbah di gereja teman-teman pun yang saya datang selalu saya bilang duluan gitu. Bapak Ibu, menurut saya belum lahir baru loh ya, tapi saya tahunya sih yang benar yang begini. Supaya saya nggak bohong gitu loh, saya nggak munafik gitu ya. Saya nyampain tapi saya belum.
Saya juga nggak maling, saya juga nggak judi online, saya nggak jual narkoba kan gitu ya. Saya juga nggak melakukan itu. Tapi terjadinya perubahan hebat dalam hidup saya sih nggak pernah, belum belum lihat. Kan kita nggak bisa bohong di situ gitu ya. Kehidupan hebat kayak Sakeus yang berubah, boom gitu ya. 180 derajat tadi yang Bapak bilang. Karena emang itu arti pertobatan adalah perubahan yang drastis. Emang itu artinya. Makanya di dalam Roma pasal 12, Paulus menggunakan kata berubahlah oleh pembaharuan budi. Kata berubahlah dari kata metamorpoo, metamorfosa. Seperti ulat jadi kupu-kupu. Memang ada perubahan yang hebat sekali, luar biasa. Makanya Paulus ini orang yang cerdasnya memang luar biasa diakui. Di Alkitab diakui, kita pun mengakui dia. Dia menggunakan ilustrasi yang kita sering gunakan gitu maksud saya. Bahwa orang yang bertobat, orang yang berubah, diubah oleh Allah, seperti ulat yang jadi kupu-kupu. Ada perbedaan besar sekali. Ada orang mungkin saking bodohnya, saya pernah bilang, mungkin dia nggak naik kelas dari 6 tahun, 7 kali dia nggak naik kelas, saking bodohnya dia. Misalnya ada orang saking bodohnya begitu. Tapi dia pasti bisa membedakan antara ulat dengan kupu-kupu, pasti bisa. Karena antara ulat dan kupu-kupu ada perbedaan yang luar biasa besar. Makanya saya pernah bilang begini, kalau kita tidak pernah diberitahukan sebelumnya, tidak mungkin kita percaya bahwa kupu-kupu berasal dari ulat. Nggak mungkin ada orang percaya. Saya ulang ya, perhatikan nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang termasuk yang nggak ngidupin, mudah-mudahan Bapak Ibu walaupun nggak ngidupin video, tapi mendengarkan benar-benar ya. Karena Bapak Ibu harus mengalaminya, saya berdoa. Tidak mungkin orang percaya, saya ulang ya, bahwa kupu-kupu berasal dari ulat. Tapi kita tahu karena kita udah pernah diajarin di sekolah bahwa ada proses metamorfosa dari ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu. Tapi kan kalau kita belum pernah diajarin di sekolah, belum pernah nonton videonya, belum pernah tahu lah pokoknya. Lalu ditunjukin kupu-kupu, ditunjukin ulat. Nggak mungkin kita bilang kita percaya bahwa kupu-kupu berasal dari ulat. Karena ada perbedaan yang luar biasa besar. Begitulah orang yang dilahirkan kembali. Ada perubahan hebat. Dari dia seperti ulat menjadi seperti kupu-kupu, Pak. Sampai seisi rumahnya pasti terheran-heran. Gitu ya, sampai seisi kampungnya terheran-heran. Makanya di Perjanjian Baru Alkitab bilang begini, ketika Paulus sudah bertobat, jemaat itu heran. Karena dia bilang begini, orang yang tadinya menganiaya kita tiba-tiba berubah kayak gini, itu ada perbedaan yang hebat banget gitu ya. Sampai dia mau berkorban demi nama Yesus, dia mau mengalami karam kapal, dipukulin segala macam. Memang ada perubahan hebat. Kita nggak punya contoh lain. Menurut saya kita harus pakai contoh dari Alkitab. Menurut saya ya. Karena itu yang benar gitu ya. Jadi kalau Pak Hotman bilang, pertanyaan kembali ke Pak Hotman, dengan sebenarnya saya udah menjelasin sih ya dengan bahasa yang tapi agak agak samar gitu ya. Menurut saya sih kita memang belum lahir baru Pak. Kalau ada kejadian kayak gitu ya. Saya juga belum. Menurut saya belum. Kalau Bapak Ibu enggak, saya nggak sepakat nih belagu nih so apa ya, so radikal ya nggak masalah, tapi saya tapi saya bertahan begini sampai mati ya, pemahaman ini maksud saya yakin ini sebab saya mengambil contoh juga Alkitab kan, saya kan nggak ngambil contoh yang lain gitu ya, terutamanya ya, bahwa hidupnya Sakeus dengan hidupnya Paulus menunjukkan yang disebut dengan lahir baru, disebut dengan pertobatan, yang apa sorry, yang disebut dengan lahir baru yang direspon dengan pertobatan, memang harus ada perbedaan yang hebat, itu kata Alkitab, bukan kata saya. Ya, jadi kalau kita masih yang remeh-remeh aja masih kita jatuh bangun atau yang ada sorry bukan yang remeh, ada poin-poin kita masih jatuh bangun, ya memang kita belum sih. Saya juga begitu. Ya, itu sih. Jadi saya nggak mau pura-pura juga, nggak mau bohong-bohong. Ya, tapi kalau kita nggak sepakat nggak apa-apa ya kan, bebas kan. Tapi kira-kira begitu ya, dipertimbangkan aja ya. Gitu Pak Hotman ya. Oke Pak, begini Pak, kan tadi karena tadi Bapak apa bercerita tentang pendeta yang luar biasa itu rapi yang ternyata ada sisi negatifnya seperti itu ya Pak Yohanes ya. Saya juga Bukan sisi punya negatif, memang begitu. memang kejadian kita, tapi orang yang Iya, sudah terapi sebenarnya kalau menurut kita seperti itu. Saya betul, betul. saya juga punya pengalaman, saya punya pendeta yang kemarin itu yang sangat luar biasa gitu di khotbah. Jadi udah bertahun-tahun itu ya semua jemaatnya mengagungkan Hmm, dia gitu. Ternyata hmm, di suatu titik setelah sekian tahun dia jatuh di dalam apa namanya keuangan sih sebetulnya. Artinya ya, seperti menipu jemaat gitu. ya, Dan pada akhirnya jemaat itu mengambil suatu tindakan
memecat dia dan mengucilkan dia. Tidak ada satupun yang mau apa Hmm. namanya berteman dengan Menerima, kita, itu kan ya menerima dia. menerima dia. Dan sampai pendeta ini ya mungkin menyadari kesalahannya dan dia sangat stres, depresi gitu. Saya Hmm. melihat dari sekian jemaat kok tidak ada gitu. Sementara Yesus saja sangat mengasihi toh. Ketika pun dia jatuh pada saat ini, kok kenapa dikucilkan, kenapa Hmm. tidak diinikan? Saya berinisiatif mengunjungi terus tiap hari gitu. Artinya Hmm. menguatkan, bahkan juga ya sudahlah kalau memang Pak Pendeta udah mengakui kesalahannya, ya sudah mari kita bangkit kembali gitu. Jadi Hmm. sampai beberapa bulan gitu dia sampai ke titik yang paling rendah. Mungkin pendetanya makin stres gitu karena dia mau kemana-mana kayaknya nggak ada orang yang menyapa lagi, nggak ada orang yang menghormati lagi. Jadi merasa terhina sekali gitu. Tapi saya bilang kalau Pak Pendeta karena dia mereka juga suami istri jadinya sering berantem di depan saya karena kondisi ini gitu. Jadi istri pun orang yang memang dari luar yang tadinya Muslim udah mau jadi Kristen dan dia sudah orangnya apa namanya sungguh-sungguh melayani Tuhan tiba-tiba suaminya begini gitu kan. Hmm. Nah, akhirnya dia juga terpukul gitu. Dalam pekerjaannya juga dia terpukul, dia tetap bekerja. Walaupun pada akhirnya harus mengganti semua uang itu dari penghasilan istri gitu. Karena kebetulan Hmm. istrinya perawat gitu. Nah, saya berpikir, loh, sekejam inikah jemaat ketika pun pendetanya, mungkin mereka sangat kecewa gitu ya. Hmm. Pendetanya melakukan suatu kesalahan seperti ini, masa sih nggak ada yang mengasihi dia, yang mengampuni dia seperti itu. Saya berusaha itu tiap hari kunjungan, bahkan suami istri selalu berantem di depan saya ini begini-begini. Saya pikir ya sudahlah kalau memang kemarin itu taruhlah oh, karena kurang waspada gitu, karena kurang hati-hati akhirnya jadi terjebak dengan hal yang seperti itu. Oke, seperti penipuan ada usaha misalnya peternakan ini ternyata bodong semua seperti itu. Mungkin dipengaruhi orang lain atau gimana. Ya sudah kita minta ampun aja. Terus eh, kita berubah aja mulai dari hari ini gitu. Jadi sampai pada akhirnya saya bilang sambil melamar-lamar lagi nanti entah di di gereja mana pasti nanti diterima. Jadi puji Tuhan di titik dia paling rendah saya bilang gini, ketika aku melihat pendeta itu di titik yang paling rendah udah depresi sekali, udah mau mengundurkan diri dalam kehidupan seperti ini, saya bilang, Pak Pendeta, dengan kondisi ini kayaknya kemuliaan Tuhan akan muncul loh. Saya yakin pasti Pak Pendeta ini akan mulai diangkat karena sudah beberapa bulan ini Pak Pendeta sudah menyadari kesalahannya seperti itu. Dan benar puji Tuhan besoknya itu ada yang manggil dia dari apa namanya Kalimantan gitu, dia mengundang dia untuk menjadi hamba Tuhan di sana dan dia mulai saat itu dia sangat hati-hati sekali dan pertobatannya sampai saat ini udah sekian puluh tahun ya, ada Hmm. 15 tahun itu dia selalu teringat dengan itu gitu. Kadang eh, apa namanya ketika dia khotbah, dia kadang bawa nama saya gitu. Kalau tidak ada jemaat yang menguatkan saya, Betul. yang ini kayak sepertinya saya udah terhilang gitu. Tapi Hmm. puji Tuhan, Tuhan mengirimkan satu jemaat yang menguatkan saya ketika saya juga berdosa dan saya bangkit kembali dan saya boleh melayani dengan luar biasa lagi sampai sekarang gitu. Dan kami selalu kontak-kontak sih dia pendeta cerita gitu. Jadi akhirnya ya Oke. seperti yang saya lihat itu kenapa sih kita itu belajar mengampuni mengampuni kita bernyanyi tapi ketika pendeta begini kok langsung semua jemaat apa ini di mana buah pertobatannya karena Ya, ya. kesalahan ini itu yang saya selalu sesali di jemaat sih gitu Pak. Karena Oke. jemaat juga berarti apa kurang Oke, bertobat oke, gitu terima karena kasih Pak. Ya, terima Sorry, kasih ya, sorry. Pak. siap. Ya. Karena waktu, Heeh. jadi nanti kita bisa bahas lagi selanjutnya. Oke. Jadi kita sudah kelewatan beberapa menit. Mungkin ada satu kali lagi sebelum kita closing. Mungkin ada 1 menit lagi tanggapan. Silakan. Sepertinya Terima kasih Pak Hotman ya. Terima kasih sepertinya kita Pastor mulai Yohanes. kami yang paling muda dulu. Daniel, Oke. kita mau dengar karena sudah 2 pertemuan, Daniel belum kasih masukan. Kita mau dengar dari anak muda ini ya, Pastor ya, kasih 1-2 menit. Oke, silakan. 1-2 menit. Silakan Daniel. Karena kata Dokter Weni, habis ini Daniel akan tutup dalam doa penutup. Oke. Oke, ini konteksnya sebenarnya
luas banget sih. Tapi coba aku summary-in di 3 hal ya. Jadi yang pertama tadi tuh lagi bahas makna pertobatan, metanoia ya. Jadi em, aku sih agree ya kalau misalnya regret, regret itu kan sebenarnya ada 4 hal. Regret itu leading to 4 hal, tapi yang konteksnya ada di sini adalah regret that leads to change my mind, atau change pikiran kita. Kenapa? Karena memang itu yang jadi nanti sumber buat pertobatan kita juga. Sama tadi sempat dimention kenapa kita perlu bertobat setiap hari. Sebenarnya kita perlu bertobat setiap hari karena kehidupan kita juga berubah setiap hari. Kalau kita tidak bertobat setiap hari, kita juga bisa outpace lah dari apa yang terjadi di hidup kita. Em, Sama yang kedua, tadi tentang trade-off ya, kayak kenapa sih kita mesti lepas hidup yang lama? Mungkin aku ngambil approach-nya nggak yang terlalu rohani, tapi aku ngambil approach-nya dari sekuler atau dari kedokteran bahwa otak kita itu kan bekerja based on memory and pattern. Jadi kalau memang kita selalu menyimpan memori dan pattern dari kehidupan lama kita, sampai kapanpun secara physically itu nggak akan pernah berubah. Dan untuk ngeganti memori dan pattern di dalam otak kita, itu requires a big patience, itu requires a big effort. Makanya memang Alkitab itu menjelaskan pertobatan tiap hari itu sangat-sangatlah logical. Bukan hanya dipandang dari sisi rohani, tapi bahkan memang dari sisi kedokteran memang seperti itu. Jadi bukan orang di luar sana pun kalau mau berubah, they need like a big effort to change the pattern sama memori mereka lah. Sama yang ketiga itu adalah tadi sempat dibahas mesti tahu kayak keindahan kerajaan Allah gitu ya. Jadi mesti tahu di sini sebenarnya 2 hal sih. Kita mesti tahu salah kita apa. Mungkin sama yang kedua mesti tahu apa yang kita bisa dapatkan. Jadi untuk yang mesti tahu ini yang aku dapat ya, mungkin agak beda sama Paulus ya, karena from what I understand, Paulus itu sebenarnya tidak tahu dia mesti bertobat karena apa. Feel free to correct me ya. Karena dia memang besar dan dilahirkan dengan apa ya, garis keras lah. Dia udah dapat konteksnya, dia strongly believe in what he's doing, hanya sampai kepada waktu di mana Tuhan datang kepada dia dan ngasih tahu apa salah dia, baru dia tahu oh ternyata itu salah, dan di situ dapat kayak self realizations lah. Itu momen yang mengubahkan hidup dia. Berbeda sama yang namanya habitual mistake, di mana habitual mistake tuh kita realize sebenarnya salahnya itu apa. Cuman kita kayak apa tadi tuh kayak berlaku lagi melakukan lagi, so it's two different things, it requires two different approach sih menurut aku. And oftentimes kalau untuk yang habitual, mungkin datang ke pendeta boleh ya, tapi what really helps dan what I understand adalah itu bahkan kita harus benar-benar banyak belajar tentang diri kita, banyak baca mengenai kenapa kita melakukan sesuatu the way we do, dan mungkin bahkan datang ke terapis. Karena menurut aku orang yang benar-benar mau berubah di bagian habitual and change apa ya their action, itu tuh sebenarnya nggak akan terlalu relying ke pendeta. That's what my belief ya. Tapi mereka akan datang ke source di mana yang memang bisa membantu mereka untuk get the better understanding of themselves, selain daripada tentunya kepada Tuhan. Jadi 3 hal itu sih yang mungkin aku tangkep ya, baik dari sisi proses untuk bertobat itu, trade-off-nya apa dan apa yang kita perlu tahu. Paling itu aja sih dari aku karena waktunya juga udah habis ya. Ya, eh, saya apa ini ini apa bagus ya. Saya minta waktu sedikit ya untuk meresponnya. Jadi begini, eh, yang pertama adalah eh, ketika manusia manusia jatuh ke dalam dosa di dalam Kejadian pasal yang ketiga, yang disebut jatuh, yang disebut rusak, yang disebut apapun lah istilah yang dipakai oleh kita sering pakai ya, atau pendeta sering menjelaskan ke kita, itu adalah rusaknya cara berpikir itu dulu. Itu sekali lagi ada di cara berpikir. Makanya bertobat itu adalah perubahan cara berpikir. Ya, sekali lagi. Nah, tetapi yang jauh lebih penting adalah dipahami, sorry, setelah manusia jatuh dalam dosa, yang rusak adalah cara berpikirnya, yaitu tadinya dia bisa berpikir, bisa melihat, ya, melihat dalam arti memandang, mengerti.
Tadinya dia bisa berpikir seperti Allah berpikir setelah jatuh dalam ya. Jadi kejatuhan itu membuat manusia itu berpikir secara duniawi kan. Materi bagi dia yang penting adalah yang kelihatan. Itu Alkitab menjelaskan begitu. Nah, itulah kenapa seseorang perlu dilahirkan kembali. Sekali lagi ya, itulah mengapa seseorang harus, kata Yesus, dilahirkan kembali. Supaya cara berpikir dia yang tadinya mengutamakan yang kelihatan, dari awal tadi sudah didoakan juga, menjadi bisa mengutamakan atau memilih yang tidak kelihatan. Sampai seseorang dilahirkan kembali oleh Allah, perhatikan ini, tidak bisa orang memilih yang tidak kelihatan. Tidak bisa. Saya ulang, sampai seseorang dilahirkan kembali oleh Allah, tidak mungkin dia mau memilih yang tidak kelihatan. Dia pasti memilih yang kelihatan. Uang, rumah, semuanya ini. Kecantikan, dia pasti pilih itu. Hanya orang yang dilahirkan oleh Allah yang bisa memilih yang tidak kelihatan tadi. Paulus juga bilang begitu. Nah, itulah kenapa pentingnya orang dilahirkan kembali. Setelah dia dilahirkan kembali, dia bisa melihat yang kelihatan. Dia tahu bahwa, tahu dalam tanda petik tadi, mengerti ya. Dia tahu bahwa yang tidak kelihatan inilah yang paling penting, baru dia bisa memilihnya dan meresponnya dengan pertobatan. Makanya dia bisa melepaskan semua yang kelihatan dan memilih yang tidak kelihatan. Kita nggak boleh bergeser dari pemahaman itu. Dan kemudian dia meresponnya dengan pertobatan. Ya, Em, pertobatan artinya melepaskan kehidupan dia yang lama. Karena dia sudah melihat bahwa yang baru inilah yang terbaik. Inilah yang paling penting atau hanya inilah yang penting bagi kehidupan dia selama-lamanya ya. Itu harus betul-betul dipahami. Makanya orang akan terus jatuh kepada dosa istilah tadi kalau dia belum pernah bisa mengerti kerajaan Allah. Memang tidak mungkin dijelaskan sampai kapanpun nggak bisa. Kecuali dialami memang. Makanya orang-orang kayak Sakeus, kalau kita bisa ketemu ada Sakeus masa kini, dialah yang bisa membagikan kepada kita harusnya. Bagaimana indahnya kerajaan Allah. Kenapa dia rela melepaskan semuanya hidup lamanya, gitu ya, dan memilih yang baru. Mohon maaf, eh, kalau 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 kita menggunakan jasa jasa siapapun, harus pertama-tama kita mengalami dilahirkan kembali dulu. Nggak peduli itu, mau mau pakai jasa apapun atau kalau istilah tadi eh, Daniel bilang terapi, siapapun orangnya, harus dimulai tapi tetap dengan dilahirkan kembali. Nggak bisa enggak. Harus di situ titiknya. Sebab kalau nggak dia pasti bolak-balik. Dia pasti akan jatuh terus di sana gitu ya. Kita perlu profesional sekarang sangat diperlukan gitu ya, kayak tadi mau terapi mau siapa, tapi harus dimulai dengan dilahirkan kembali. Tanpa dilahirkan kembali, saya harus strict di sana ya. Tidak pernah orang masuk dalam pertobatan, nggak bisa. Ya, betul ada dua yang berbeda sebelum ditutup karena yang penting ada dua yang berbeda antara Paulus dengan si apa namanya si Sakeus ya. Yang satu disebut kalau bahasa Inggrisnya satu disebut repentant, satu biasa disebut conversion. Nanti kita bisa diskusikan di lesson. Kalau kita biasa disebut repentance ya. Nanti entah next time lah itu ya. Betul itu dua hal yang berbeda, saya setuju di situ ya. Itu terima kasih, Tuhan berkati kita ya. Mudah-mudahan next time ada kesempatan lebih lebih detail. Terima Oke. kasih. Jadi atas banyak masukan dari anak muda, mungkin ada beberapa Iya, itu bagus itu. pemahaman ya, pemahaman yang kurang cocok, nggak apa-apa gitu. Iya. Mungkin nanti kita ada session yang selanjutnya. Tapi saya menarik tadi bagaimana kita harus dilahirkan kembali. Yang Harus. bisa melahirkan kembali adalah Tuhan Allah. Yang bisa Amin. merubah karakter orang. Cuman dia bilang di sini kan semua orang harus dilahirkan kembali oleh Allah gitu. Ya, Nggak bisa manusia, nggak bisa gitu. betul. Ya di situ. Jadi makanya di 2 Korintus 5:17 siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang Amin. lama sudah berlalu. Ciptaan baru itu bukan neos tapi kainos. Ya. Bagaimana kita sudah dirubah, dialami, sudah ada sentuhan Tuhan. Bukan
bikin baru nggak, seperti di refurbish, diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh Tuhan. Yang bisa mengisi kekosongan itu adalah yaitu cuman Tuhan, cuman Allah sendiri. Manusia, dunia tidak bisa. Oke, silakan. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Daniel, terima kasih semua. Mungkin ada banyak orang yang nggak sempat komen karena waktunya terbatas. Bahannya ini sebetulnya bahan untuk 2 atau 3 session gitu, karena ini menarik gitu ya. Menarik. Oke, kita tutup. Mungkin bisa ditutup. Tadi saya dengar ada Daniel, bisa tutup aja kita. Next kita sambung lagi Pak Pendeta ya. Siap. Oke, iya, topiknya memang luas banget, and disagreement itu akan terjadi, which is fine sih sebenarnya. Tapi terima kasih buat feedbacknya. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih atas anugerah-Mu yang mengumpulkan kami semua pada pagi hari ini untuk mengikuti sesi pujian penyembahan dan juga diskusi akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami diskusikan, kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bukan hanya untuk kami pikirkan hari ini, tapi juga untuk menghasilkan buah-buah di kemudian hari, dan juga untuk membuat kami hidup senantiasa bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Dan Bapa, setelah dari ibadah ini, kami semua akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau yang memberkati setiap langkah kami sepanjang hari ini, Engkau yang memberikan kesehatan kekuatan, Engkau yang menuntun ya Bapa, dan Engkau yang berbicara kepada kami, agar kami senantiasa boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, atas kesempatan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you Luar ya, Bapak biasa Ibu ya. ini Thank you si Dan, thank you Daniel. semuanya ya, Bapak